Bukan siapa-siapa. Pagi itu Brans tiba di kantor. Seperti biasa, dia melanjutkan pekerjaan yang kemarin belum selesai. Ada beberapa berkas yang harus dia sampaikan pada Saka. Baru saja dia tiba di ruangan pria itu, Brans sudah mendapati Saka dan Stella sedang bermesraan. Mereka terlihat begitu romantis saat Stella sedang menyuapi Saka sarapan. "Memangnya kau tidak bisa sarapan di apartemen?" tanya Brans dengan lirikan jengkelnya. Mendengar itu, Saka bersikap bodoh amat. Dia terus buka mulut untuk menerima suapan dari Stella. Dia sendiri yang minta Stella untuk ikut ke kantor, karena hari ini dia membutuhkan wanita itu untuk menemaninya. Ya, sebagai penyemangat ketika dia bekerja. "Brans, kau mau?" Stella menawarkan sandwich buatannya. Namun tiba-tiba Saka malah menahan tangan Stella dan langsung melahapnya sampai habis. Kamu ini kenapa?" tanya Stella yang keheranan. Padahal dia sedang santai menyuapi pria itu. "Ini punya aku, tidak ada yang boleh makannya selain aku," ucap Saka dengan mulut yang penuh makanan. Dan tentu saja hal itu menimbulkan keheranan untuk Stella dan juga Brans. Mereka bahkan menatap pria itu dengan penuh kebingungan. "Tidak ada yang akan merebutnya, Saka." "Santai saja," ucap Brans lalu meletakkan file di atas meja. "Ini jadwal kunjungan minggu depan." Saka tidak mempedulikannya. Berbeda dengan Stella yang terus menatap Brans dengan sama. Dia mengabaikan Saka yang sibuk mengunyah makanan, seperti orang kelaparan. Hanya tidak ingin Brans memakannya. "Untuk pengganti Luna akan datang siang nanti. Dia laki-laki atau perempuan?" tanya Saka. Setelah dia menelan makanannya, lalu menerima botol minum yang diberikan Stella. "Laki-laki." Seketika bola mata pria itu melotot. Dia menatap Brans dengan tajam, seolah ingin menelan pria itu hidup-hidup. "Kau cari mati?" sentaknya yang sangat terlihat kesal. Bahkan kini dia berdiri meninggalkan sarapannya. Mendengar suara tajam pria itu, Stella ikut panik. Kenapa Saka mendadak marah? Memangnya apa yang salah? Namun Brans justru menanggapinya dengan sangat santai. Dia menatap pria itu, seolah tidak merasa takut. Ya, dia sudah biasa berhadapan dengan Saka. Sulit mencari seorang wanita, Saka. Tidak ada yang bisa menggantikan Luna. Seketika ekspresi Saka berubah. Dia memahami arti yang berbeda dari ucapan Brans. Sama seperti Stella, dia menatap Saka yang kini terus memperhatikan Brans. Tapi detik kemudian, pria itu menyadari ucapannya dan juga tatapan yang ditujukan pada dia. Apalagi Saka yang kini mendirikan sebelah alisnya. "Maksudmu tidak ada yang bisa menggantikan Luna?" tanya Brans dengan begitu polos. "Brans, kau menyukai Luna ya?" Mendengar pertanyaan Stella, Brans langsung panik. Namun sialnya kepanikan yang dia tujukan justru terlihat sangat tenang. Benar-benar tidak ada tanda-tanda jika dia sedang panik. Wajah dan ekspresinya sama saja. Entah sedang santai, panik, atau bahagia. Yang berbeda hanya ketika dia sedang marah saja. "Tidak? Siapa yang mengatakan itu?" tanyanya lalu menggelengkan kepala. "Saya tidak menyukai bocah kecil seperti Luna," ucapnya dengan tegas lalu bersiap untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Tapi percayalah, Saka tidak akan semudah itu percaya dengan ucapan Brans. Karena dia tahu bagaimana sikap teman sekaligus asisten pribadi juga sekretarisnya itu. Astaga, jabatan Brans dalam pekerjaan memang sangat banyak. "Sudah, lanjutkan saja momen bermesraan kalian," ucap pria itu pada akhirnya lalu memilih untuk pergi meninggalkan mereka. "Ya, kau memang mengganggu," senyum Saka lalu menarik pinggul Stella hingga merapat ke arahnya. Tidak peduli jika sekarang Brans sudah menunjukkan ekspresi datarnya. Tiba-tiba Stella terfikir sesuatu hingga dia berbisik pada Saka yang kini merangkul pinggulnya. "Memangnya Brans tidak memiliki kekasih?" Saka melirik Stella sesaat. Tampaknya dia memang sangat penasaran pada Brans. Kenapa Brans seperti itu? Tatapan kesal itu benar-benar membuat Stella kebingungan. Astaga, Saka sendiri bahkan tidak paham akan dirinya. Dia mendadak aneh. Jangan bilang jika dia cemburu pada Brans. Hanya penasaran. Mungkin saja dia mau berkencan dengan Luna. Saka bercak sebal. Dia menyadari sisi posesif dirinya yang cukup berlebihan. Tapi itu dia lakukan karena terlalu mencintai Stella. "Aku tidak suka kamu bertanya tentang pria lain, Stella," ucapnya yang masih tidak nyaman. Meski bertanya tentang Brans, tetap saja dia merasa kesal. "Baiklah, aku tidak akan bertanya tentang siapapun, kecuali tentang kamu." Dan detik itu Saka langsung melakukan kepala. Karena itulah yang dia inginkan. Dia mau Stella hanya memikirkannya seorang. Tepat setelah jam makan siang, Brans membawa seorang pria masuk ke ruangan Saka. Dan kali ini dia mendapati Saka seorang diri. Menyadari kedatangan Brans, Saka menatap ke arah pintu. Dia mendapati seorang pria muda berdiri di samping Brans. Dia mengerutkan keningnya, lalu beranjak dari kursi kebesaran itu dan memandangi mereka berdua. "Ini dia, mengganti Luna. Perkenalkan dirimu," ucap Brans lalu mendekati Saka. "Selamat siang, Tuan. Perkenalkan, saya Zeva."
Pria muda itu membungkuk sebentar lalu kembali mendengarkan tubuh dan masih mendapati tatapan Saka yang tertuju padanya. Berapa usiamu? 20 tahun. Mendengar hal itu, Saka langsung menatap Brands. Namun pria itu hanya menganggukkan kepala, seolah mengatakan jika dia sudah mencari yang terbaik dan hasilnya adalah pria ini. Saka menarik nafas. Dia sudah mempercayakan semuanya pada Brands. Jadi, tidak ada yang perlu dia khawatirkan lagi. Saat yang sama, Stella keluar dari dalam kamar dan dia terkejut mendapati seorang pria muda berdiri di dekat Brands. Sayang, Stella mendekati Saka yang kini sudah kembali duduk di kursinya. Kemarilah Sudhat, ucap pria itu seolah tidak malu mengumbar kemesraan mereka di depan orang lain. Saka meraih pinggul Stella untuk duduk di atas pahanya, lalu memandang Brands dan juga Zeva. Kau yakin bisa menjaga wanitaku? Tanya Saka dan masih terus menatap Zeva, sampai membuat anak muda itu tampak takut. Yakin Tuan? Seberapa yakin? Biarkan saya membuktikannya Tuan, ucap Zeva dengan tegas, dan detik itu Saka mulai sedikit yakin. Ternyata anak muda ini tidak menyatakan janji, melainkan bukti. Ya, seperti ini yang dia cari. Setidaknya, Brands benar-benar mencarikan orang yang tepat. Saya tidak sepenuhnya percaya, tapi saya akan beri kamu waktu agar kau membuktikannya. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi. Saya paham Tuan, Paman Brands sudah menjelaskannya. Saka mengangguk. Dia menatap Stella yang masih tidak memberikan respon apapun. Sebenarnya jauh di dalam hati Saka tidak ingin ada pria lain yang mendekat. Sebenarnya aku tidak ingin ada pria lain di sampingmu selain aku. Kalau begitu, kenapa harus ada bodyguard? Aku bisa menjaga diriku sendiri. Saka menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin dia bisa tenang saat meninggalkan Stella? Harus ada yang mengawasi ketika dia tidak ada nanti. Dan keberadaan Zeva di sana, tentu dengan ketentuan yang sudah dia tetapkan. Lalu dia menatap Zeva dan menarik nafasnya. Saya tidak mengizinkanmu menyentuh Stella. Paham? Zeva menganggukkan kepala. Dia mengerti dan sangat paham. Lagi pula Brands sudah menjelaskan semuanya padanya tentang apa yang akan bisa dan tidak bisa dia lakukan. Siapa namamu? Tanya Stella dan memandang Zeva. Namun detik kemudian Saka justru menarik pipi kasihnya itu agar mengalihkan pandangan dari orang depan. Cukup berbicara dengannya, tapi kamu harus memandangku, ucap pria itu yang terdengar jengkel. Tentu saja membuat Stella menarik nafasnya dengan panjang. Astaga, ini konsepnya bagaimana? Berbicara dengan Zeva, tapi dia harus menatap Saka. Benar-benar aneh. Tapi, mau tidak mau Stella harus melakukannya, karena kini Saka bahkan menatap dia dengan datar. Baiklah. Nah, sudah kan? Ucap Stella dan kini dia memilih untuk memandang wajah Saka yang sialnya menatap dia dengan senyum kecil di bibirnya. Siapa namamu? Tanya Stella lagi, dan kini dia benar-benar menuruti ucapan Saka. Zeva Nona. Baiklah, salam kenal Zeva. Siapa yang mintamu tersenyum? Hah? Aku senyum menatapmu? Tidak, kamu berbicara padanya tapi kamu senyum. Tapi aku menatapmu. Perdebatan tidak berguna itu justru membuat Brands merasa jengah. Dia menarik nafas karena sudah pusing menghadapi pria bucin satu itu. Zeva, kita keluar, ucap Brands pada akhirnya. Baik Paman, jawabnya dengan cepat. Tuan dan Nona, saya permisi. Meski Saka tidak menjawab, tapi dia setuju mereka keluar karena sekarang dia akan beri wanita ini pelajaran. Kamu sepertinya harus mendapatkan hukuman karena sudah menentangku, ucap pria itu tepat di depan bibir Stella. Dan detik kemudian Saka menarik tengkuk kekasihnya itu dan langsung mencium bibirnya dengan ganas. Sial, tingkah polos Stella selalu berhasil membuat dia merasa gemas. Jika Saka dan Stella tampak berbahagia, berbeda dengan Brands yang terlihat uring-uringan sendiri, pikirannya terus berkelut mengenai Luna. Bahkan dia tampak memaksakan diri untuk lembur sampai jam 10 malam. Ya, garis itu berhasil mengobrak-abrik pikirannya. Apalagi saat dia mendengar dari Riz jika Luna akan balapan nanti malam. Bukankah dia berpamitan pada Saka untuk membantu ayahnya? Kenapa malah kembali balapan? Brands berlecak sendiri karena dia benar-benar tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Gengsinya terlalu tinggi hingga membuat dia enggan melakukan apa yang dia mau. Sudahlah, apa pedulinya dengan gadis itu? Bukankah Luna tidak penting baginya? Lalu kenapa Brands harus memikirkan tentang dia? Tapi sialnya, logika dan hati memang tidak pernah sejalan. Meski Brands memaksakan diri untuk fokus, tetap saja dia merasa kalah dengan isi hatinya. Astaga, sejak kapan Brands dikuasai hatinya? Bukankah selama ini dia selalu berpikir menggunakan logika? Sial, umpat pria itu karena merasa geram pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia berdiri merampas jasnya bersamaan dengan ponsel. Lalu segera pergi meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Dia harus menyelesaikan ini, karena pikirannya tidak akan bisa tenang jika terus-terusan berkelut mengenai gadis kecil itu.
Brans mengendarai mobilnya menuju sebuah jalanan besar yang sering digunakan orang-orang untuk balapan. Sepanjang jalan, sangat ramai orang berkumpul. Dia memarkirkan mobilnya lalu turun dan mulai berbaur dengan orang-orang. Pria itu masih memakai kemeja kantor, hanya jas saja yang dia tanggalkan. Brans berjalan menyusuri kerumunan orang-orang yang sangat berisik. Banyak sekali wanita-wanita seksi di sana, tapi yang menjadi tujuan utamanya bukan itu. Dia terus mengedarkan pandangannya untuk menemukan sosok gadis yang dia cari. "Riz, akhirnya kau datang juga." Telinga Brans menangkap dengan jelas suara seorang yang memanggil keponakannya. Dan benar, dia menemukan sosok Riz yang berdiri di seberang sana. Maka rasanya dia ingin meremas bibir keponakannya itu, karena terlihat sedang tebar pesona. Tapi dia akan melakukan itu nanti, karena sekarang Brans hanya ingin mencari Luna. "Ah, itu Luna. Sepertinya balapan akan segera dimulai," ucap salah satu teman Riz yang menunjuk ke arah jam 8. Buru-buru Brans menoleh ke arah yang ditunjuk. Di sana dia mendapati Luna menunggangi sebuah motor besar. Dia memakai jaket hitam dan helm full face. "Dia Luna," gumam Brans dengan pelan, karena sulit mengenali wajah gadis itu di balik helm full face-nya. Motor itu berhenti pelan di antara kerumunan orang. Tampaknya Luna benar-benar terkenal di antara mereka semua, karena banyak yang menyapa dengan memanggil namanya. "Itu dia, mantan kasihmu, Riz." Brans berdecak kesal karena mendengar ucapan dari teman keponakannya itu. Harus sekali ya menyebut mantan kekasih. Dan tepat saat gadis itu membuka helmnya, ternyata dia benar Luna. Detik itu Brans langsung merasa marah. "Balapannya dimulai 15 menit lagi ya Luna. Istirahat dulu," ucap seorang pria berkepala pelontos. Tampaknya dia panitia balapan liar ini. "Oke, tolong periksa motorku," jawab Luna, lalu segera turun dari motornya. "Luna." Gadis itu menoleh ke samping dan seketika bola matanya melotot saat melihat Riz berjalan untuk mendekatinya. "Sial, kenapa si brengsek itu di sini sih?" Umpatnya sudah tampak kesal. Bahkan detik itu moodnya langsung hilang. "Mantan kasihmu, Lun," ucap pria botak itu yang terkekeh saat mendengar decakan Luna. Sungguh, rasanya dia ingin memukul wajah Riz yang tersenyum lebar ke arahnya. Tiba-tiba ada yang menarik tangannya untuk masuk ke dalam kerumunan orang-orang. Luna panik dan hampir memukul orang itu. Tapi ketika dia melihat siapa orangnya, Luna benar-benar terkejut. "Paman Brans," gumamnya, ketika mendapati Brans menarik dia untuk menjauh dari tempat itu. "Ikut saya," ucap Brans semakin menjauh menuju tempat yang lebih sepi. "Apa-apaan sih?" Luna tampak kesal. Dia menghempaskan tangan pria itu lalu menciptakan jarak antara mereka. Dia menatap Brans yang kini berada di hadapannya, lalu bersiap untuk pergi karena tidak ingin berurusan dengan pria itu. Namun ucapan Brans justru menghentikan langkahnya. "Pergilah, maka kau akan tahu akibatnya." Luna berbalik lalu memandang pria itu yang menunjukkan tatapan datar. Berbeda dengan Luna yang justru mereka respon tidak suka. "Jadi ini alasan lu meninggalkan pekerjaan dengan dalih ingin bantu ayah, tapi malah kembali ke jalanan?" Brans tersenyum sinis. Yang mengherankannya, Luna membalas dengan senyum sinis juga lalu mendekati Brans satu langkah lebih dekat. "Pulanglah Luna," tegas Brans dan tidak mengurangi ekspresi datarnya. "Memangnya kau siapa berani memerintahku?" tanya gadis itu masih dengan senyum sinisnya. Seketika Brans tidak mampu menjawab ucapan Luna. Dia terdiam dan langsung kehabisan kata-kata. Karena sekarang sudah tidak ada embel-embel paman lagi. "Seharusnya kau yang pulang, bukan aku. Karena di sini bukan Iris Group," ucap Luna lagi yang kembali membuat Brans diam seribu kata. Dia memandang gadis itu yang kini sudah melangkah dan menjauhinya. Dan sungguh Brans tidak paham apa alasan eksplisit Luna mendadak berubah. Brans yang tidak terima dibuat semakin kesal. Dia pergi menyusul Luna yang sudah bersiap untuk melanjutkan balapannya. Gadis kecil itu benar-benar mencari masalah dengannya. And I pray, I believe in the better days.